Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita update dari masalah kesehatan yang sering dialami oleh orang, dan kita dengan pengalaman alhamdulillah dapat membantu dan ada berhasil ya teman-teman. Apa sih yang jadi masalah selanjutnya ini? Yaitu gini, kadang ada orang yang datang kepada kami untuk minta pijat karena posisi tangannya ini, ya kebanyakannya sih jari telunjuk dan jempol ini teman-teman, dia nggak bisa dibelokin. Gimana ya Kak? Nah kalau gini kan ini normal, saya pun merasa nggak sakit. Dia sulit, bahkan nggak mau dibelokin begini jadinya rata gitu, tegangnya. Ini juga, nah bahas seperti ini saya sengaja. Nah seperti itu. Kalau yang begini kan normal, nggak sakit. Dia seperti kaku gini. Nah gitu. Ya, itu kenapa penyebabnya teman-teman? Itu karena ada darah beku yang menyumbat di bagian sini mungkin, ya, atau di bagian tulangnya ini. Karena saya katakan pada video sebelumnya adalah di setiap tulang itu pasti ada urat yang ikut ya. Nah kadang entah karena kita mungkin ya banyak nulis atau kelamaan pakai kendaraan, ini bisa menyebabkan ya penyumbatan darah. Nah penyumbatan darah yang lama tidak ditangani, akhirnya terjadilah pembekuan darah. Ya namanya beku itu kita nggak bisa secara leluasa. Nah ini berarti normal darahnya jalannya, karena darah kita ini setiap detik itu akan masuk ke jantung dan akan disalurkan kembali oleh jantung. Itulah fungsi jantungnya. Nah tetapi kalau dia jalan darahnya tidak lancar, maka kesulitannya ke jantung kita ya untuk mengekspor darah, mensuplai darah di situ. Ya, dan lagi yang lebih membahayakan itu ya teman-teman, kalau dia sudah nggak menemukan jalan di sini, maka di sini nggak akan jalan. Makanya ada kadang yang merasa katanya gini keluhannya, nggak merasa lagi dengan jari ini nggak terasa lagi kok, kayak nggak ada gitu. Padahal ada digerakkan kok seperti nggak merasa gitu. Nah itu ciri-ciri darah yang kurang masuk ke daerah itu. Nah jadi perlu dipecahkan itu pembekuan darah agar jalan darah kembali normal dan bisa disalurkan darah ke situ teman-teman. Nah dan yang membahayakannya lagi teman-teman ya, kalau penyakit itu didiamkan, contohnya darah beku tadi, nanti akan menambah kepada jari-jari yang lain. Makanya perlu kita penanganan yang cepat ya. Apabila ada penyakit ya jangan dilihatkan, kita upayakan agar kembali sehat gitu, agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Nah jadi caranya teman-teman ya, tapi ini agak bahaya ya, makanya saya katakan sekali lagi, minta tanganilah kepada orang yang ahli. Jadi saya itu menangani, ada mendapatkan pernah di sini ada sumbatan darah di urat nadi ya teman-teman, tapi bukan urat nadi yang inti yang paling besar, bukan, tapi yang kecil-kecil. Ini agak sulit dipijat sebenarnya. Makanya saya perlu ketelitian sekali. Saya merasa ya harus gitu hati-hati banget di sini, karena posisinya kadang di bawah urat nadi yang besar ini. Makanya bahaya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya berhasil menjamahnya dan bisa memecahkan pembekuan darah itu sehingga darahnya kembali jalan normal dan orangnya alhamdulillah dari hari ke hari makin nyaman. Karena ya namanya pengobatan itu pasti berangsur-angsur juga. Ketika pembuluh darah ini, ketika pembekuan darah ini sudah pecah, maka meskipun belum maksimal misalkan ya, asal sudah terpicik, maka nanti darah-darah yang sedikit-sedikit hari-hari itu yang disuplai oleh jantung tadi akan menekan sehingga benar-benar hilanglah penyumbatan itu. Nah jadi setidaknya kita dapat mengenai dulu yang menjadi sumber masalah. Nah, maka nanti darah akan menonjol sehingga kembalilah normal jalannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian lagi teman-teman, nah, bisa teman-teman lihat
nih di antara jempol dan telunjuk ini ada ini. Tapi ini bukan semua yang dipijat, tapi hanya di bagian yang mendekati dengan jari. Nah, contohnya di sini. Nah, ini perlu kita luruskan agar nggak kembali bengkak. Itu biasanya bengkak sih bawaannya, sehingga menggelembung di sini. Nah, itu harus dapat kita. Jadi bukan tengahnya ini, tapi kadang perlu juga kita menjahit di tengah agar apa ya, terasa ringan gitu. Karena diunyar-unyar, bahasa Banjarnya itu diunyar-unyar agar tidak bengkak lagi. Nah, jadi kita yang picik adalah ini, kemudian yang dekat jempol ini juga kita picik, sehingga kalau ini sudah kembali nggak bengkak lagi, dia akan terasa ringan untuk digerakkan lagi. Nah, itu ada 2 cara tips dari saya untuk mengatasi tangan yang kaku dalam gerakan. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.